Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa, salam cahaya BK, dan salam sehat untuk semua. Pada pertemuan pertama ini dalam tahun ajaran baru ini, Suster akan menyampaikan tentang materi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Anak-anak yang terkasih, pada pertemuan pertama ini, subtema yang akan kita dalami bersama adalah tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Dalam hidup bersama, kita mengenal istilah atau perbuatan yang disebut dengan janji. Nah, sekarang apa itu janji? Ada beberapa pengertian mengenai tentang janji. Yang pertama, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, seperti hendak memberi, hendak menolong, hendak datang, hendak bertemu. Pengertian yang kedua, janji adalah persetujuan antara dua pihak yang masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Pengertian yang ketiga, janji adalah syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi. Ada bentuk sebuah janji. Apa saja? Bentuknya adalah ada janji yang dibuat oleh diri sendiri. Ada janji yang dibuat karena kemauan kedua belah pihak atau karena kesepakatan bersama. Ada janji yang diucapkan secara lisan dan juga ada janji yang dibuat secara tertulis. Adapun alasan yang mendorong seseorang untuk membuat janji atau mengungkapkan janji, kira-kira apa alasannya? Yang pertama, karena rasa cinta dan belas kasih. Contohnya, orang tua yang memberikan janji kepada anaknya akan memberikan sesuatu. Orang tua berjanji kepada anaknya memberikan sesuatu kepada anaknya itu karena rasa cinta. Kemudian alasan yang kedua adalah karena rasa tanggung jawab. Apa itu contohnya? Contohnya seperti misalnya ada seorang anak yang melakukan kesalahan, lalu dia mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut. Misalnya di sekolah, dia merusakkan sarana prasarana yang ada di sekolah. Maka dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang dia lakukan tersebut. Bahkan karena dengan rasa tanggung jawabnya, dia bersedia untuk memperbaiki bahkan mengganti sarana prasarana umum yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Yang ketiga adalah karena ingin memperbaiki situasi yang memprihatinkan menjadi situasi yang baik. Contohnya misalnya dalam sebuah kelas, di situ terjadi sebuah keributan terus-menerus ketika Bapak Ibu guru memberikan materi pembelajaran. Pada saat guru menjelaskan, anak-anak ribut. Kemudian guru menegur. Nah, dari situ kemudian anak-anak berjanji untuk memperbaiki, untuk tidak berbuat ribut lagi. Karena kalau ribut, maka situasi untuk belajar tidak nyaman. Berikutnya, alasannya mendorong seseorang untuk membuat atau mengucapkan janji adalah karena ingin mewujudkan suatu cita-cita. Contohnya,
ada seorang anak yang memiliki sebuah cita-cita, menjadi dokter misalnya, menjadi perawat. Nah, maka dalam dirinya dia berjanji untuk mewujudkan cita-citanya, maka dia belajar lebih giat lagi, mempelajari hal-hal yang sesuai dengan apa yang dia cita-citakan, mengembangkan ilmunya, mengembangkan bakatnya demi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Yang kelima adalah karena ingin membahagiakan orang lain. Misalnya, seorang anak yang ingin sekali membahagiakan orang tuanya, maka dia berjanji pada dirinya sendiri. Dia ingin membahagiakan orang tuanya. Nah, anak-anak, ketika kita memiliki sebuah janji, janji itu sendiri memiliki suatu konsekuensi. Konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan, yang harus dilakukan. Konsekuensi itu sendiri adalah usaha untuk memenuhi atau menepati janji tersebut. Meskipun diperlukan suatu perjuangan atau pengorbanan, maka haruslah janji tersebut ditepati. Makna dari sebuah janji itu terletak pada orang yang berjanji itu sendiri. Sebuah janji akan berarti dan bermakna jika diucapkan dengan sungguh-sungguh. Janji, kalau kita berjanji, kadang-kadang ada yang janji itu sungguh terwujud atau kita tepati. Tapi terkadang janji itu tidak terwujud atau tidak tertepati. Nah, lalu apa akibatnya bagi kita dan orang lain? Apakah kalau janji terwujud itu akan memberikan kebaikan untuk diri kita? Jelas, ya. Janji yang terwujud tentu akan membahagiakan orang lain. Orang lain akan merasa bahagia oleh karena janji kita yang kita tepati. Lalu yang lain, dengan kita menepati janji, orang lain itu juga semakin percaya pada diri kita. Kita semakin dipercaya oleh orang lain. Selain itu, kalau kita mampu menepati janji, maka hati kita juga akan jadi damai, tenang, dan lega. Nah, sekarang bagaimana jika janji itu tidak terwujud atau tidak kita tepati? Apa yang terjadi? Tentu ini akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Orang lain bisa tidak percaya lagi dengan kita. Kita tidak dipercaya oleh orang lain. Bahkan kita juga bisa jadi dijauhi oleh orang lain. Orang lain bisa menjadi marah, kecewa, jengkel, dan sedih. Kita sendiri pasti juga tidak tenang. Kita juga tidak damai. Kita juga pasti ada rasa khawatir. Nah, Allah itu juga pernah berjanji kepada manusia. Allah pernah berjanji. Janji Allah itu ada sejak Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Anak-anak masih ingat bagaimana kisah tentang Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus? Semenjak Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus, mereka harus bekerja keras. Tetapi meskipun Adam dan Hawa sudah diusir dari Taman Firdaus, tetapi Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Allah tetap mengasihi manusia. Maka Allah juga berkehendak untuk memulihkan hubungan yang telah rusak tersebut dengan menjanjikan juru selamat. Semenjak Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus, hubungan Adam dan Hawa bersama Allah menjadi rusak
menjadi retak. Dan janji Allah itu juga diungkapkan kepada Nabi Yesaya dengan nubuatnya yang berbunyi, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan ia Immanuel. Nah, untuk mewujudkan janjinya itu, Allah pun rela turun ke dunia dalam wujud manusia dalam diri Yesus Kristus yang berkarya, wafat, dan bangkit demi menebus dosa manusia. Yesus menjadi pemenuhan akan janji Allah. Janji Allah yang ingin menyelamatkan manusia. Janji Allah yang tetap mengasihi manusia meskipun manusia berbuat dosa. Sungguh, Allah itu begitu baik kepada kita manusia. Ia menjanjikan putranya untuk keselamatan kita, dan janji itu telah Allah penuhi dalam diri Yesus Kristus. Janji yang Allah tepati menjadi kebahagiaan bagi manusia. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kalian? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan refleksi bagi kita semua. Pada saat apa saja kita pernah berjanji? Pernahkah kita tidak menepati janji? Anak-anak yang terkasih, Allah begitu setia, Allah begitu baik, dan Allah tak pernah ingkar janji. Mari kita bersama-sama belajar untuk senantiasa menepati janji yang sudah kita ucapkan, yang sudah kita ungkapkan pada orang lain ataupun pada diri sendiri. Semoga kita senantiasa dimampukan oleh Allah dan diberkati oleh Allah agar kita juga mampu untuk menepati setiap janji-janji yang kita ungkapkan kepada diri sendiri dan orang lain. Dan kita bersyukur karena Allah telah memberikan teladan kepada kita bagaimana menepati janji. Nah, anak-anak yang terkasih, demikianlah uraian materi yang sudah tersampaikan kepada anak-anak. Nah, untuk mendalaminya, anak-anak nanti boleh membaca dan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam teks buku pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Demikian anak-anak yang sudah tersampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Berkat Tuhan menyertai kita.